Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimu sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kembali kita bisa bermuwajahah, bertatap muka dalam kajian rutin kita setiap Ahad keempat yang lama kita libur. Ini semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membimbing kita sehingga kita bisa istiqomah di atas hidayah al-Islamu dan as-sunnah. Kita bisa berpegang dengan Al-Quran dan as-sunnah. Di pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Mi'atu Su'alin wa Jawabihi, atau Mi'atu Su'alin wa Jawabuhu, 100 soal jawab, 100 tanya jawab fi aqidati tauhid, seputar akidah tauhid, berkenaan dengan akidah tauhid, yang sedianya biasanya kita laksanakan sekitar pukul 09.15 atau 09.30. Saya mohon maaf bersama tim karena tadi baru keluar dari musola atau Masjid Al-Ghaffar Singosari sekitar pukul 08.48, sehingga sampai di sini tepat sekitar 1 jam. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, kita bisa hadir di rumah Bapak Bambang di Jalan Nusa Indah nomor 351B di Cepoko Mulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Saya baru tahu, sebenarnya sudah pernah tahu tapi lupa, jika Kabupaten Malang itu kedudukannya di Kepanjen. Saya mikir bagaimana dengan warga Kasembon yang berada perbatasan dengan Kabupaten Kediri, Kandangan. Jadi jauh sekali kalau ke Kepanjen. Dan saya mikirnya bukan sekarang, bagaimana di zaman kerajaan dahulu, harus jalan kaki atau naik kuda, jauh sekali para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di dalam catatan saya terakhir pembahasan kita poin yang ke-32. Sekarang masuk soal jawab atau tanya jawab yang ke-33. Mungkin benar atau salah Pak Jom? Catatan saya 33 sekarang. Terakhir 32. Ada yang mencatat terakhirnya para jemaah? Ya, tidak apa-apa. Sekarang pembahasan yang ke-33. Ada tandanya kalau di saya, ada tandanya. Baik, poin yang ke-33, As-su'alu ats-tsalitsu wa tsalatsun, pertanyaan yang ke-33.
berbunyi mad dalilu, apa dalilnya, minal qur'ani, dari Al-Quran, ala anna sifatillahi, yang menunjukkan bahwasanya sifat-sifatnya Allah la tushbihu, tidak menyerupai sifatina, sifat-sifat kita sebagai manusia. Jadi ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu akidah yang berbunyi bahwa sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Jadi berbeda. Allah tidak mungkin sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat makhluknya. Justru termasuk akidah yang menyimpang adalah akidah yang tidak benar ketika seorang meyakini Allah memiliki sifat yang sama dengan sifat makhluknya. Sekarang tidak usah jauh-jauh para jamaah. Sifat manusia saja berbeda satu dengan yang lain. Bahkan sifatnya anak terkadang berbeda dengan sifat orang tuanya. Saya beri contoh. Bapak ibunya itu pendiam, anaknya cerewet. Dari mana kira-kira? Mungkin dari tetangganya, atau mungkin dari kakeknya dulu cerewet, atau neneknya juga cerewet. Sifat itu menurun kepada anaknya, atau pengaruh dari lingkungannya. Ini sifat manusia berbeda-beda. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Sahabat ini mengeluh, kenapa anaknya kulitnya hitam, padahal bapak ibunya tidak hitam. Rupa-rupanya sahabat ini curiga kalau istrinya melakukan perbuatan tidak baik. Jadi dapat anak dari laki-laki lain. Maka Rasulullah kemudian membawa ke dekat kandang onta. Lihat onta-onta ini, dari mana datangnya ini? Ini jantannya ini, betinanya ini, anaknya kok berwarna yang berbeda. Dari kakeknya. Dari apa? Asal usulnya. Benar para jemaah? Di antara anak saya itu ada yang wajahnya wajah Cina. Kenapa? Karena kakeknya Cina. Jadi dari istri saya, bapaknya istri saya Cina. Jadi wajahnya Cina dan sipit, dan lebih putih daripada saya dan istri saya. Kalau kita curiga nanti, dek sampai mbak sopo, kok putih? Aku rapatnya putih, nah itu kan malah bahaya. Ternyata kita lihat dari asal usulnya. Kita punya jamaah pengajian sampai dipanggil Habib. Wajahnya bukan persis lagi, mirip orang Yaman, tidak mirip orang Indonesia. Jenggotnya juga lebat, kayak orang Arab. Nah mungkin asal usulnya dulu ada kakek neneknya yang orang Arab. Karena sudah asimilasi, sudah percampuran kita kawin pernikahan itu. Orang Cina dengan Jawa, orang Arab dengan Jawa, ya, dan seterusnya para jamaah. Bahkan saya ketemu di Malang itu seorang bapak, kalau tidak bapaknya ya ibunya itu orang India asli. Wajahnya ya seperti itu akhirnya, mirip kepada orang tuanya. Maka tidak mungkin sifat Allah ini sama dengan sifat makhluknya. Mana dalilnya? Al-jawab, jawabannya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, laisa kamitslihi syai', laisa, tidak ada, kamitslihi, yang semisal dengannya, dengan Allah, syai'un, sesuatu apapun. Jadi tidak ada di alam ini sesuatu apapun yang mirip semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seorang meyakini makhluk itu serupa dengan Allah, dia bisa jatuh kepada kekufuran, karena menyamakan makhluk yang serba kurang, serba terbatas kemampuannya dengan Allah yang maha segalanya. Wa huwas sami'ul basir, dan dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Saya alhamdulillah bisa mendengar, panjenengan juga bisa mendengar. Saya bisa melihat, panjenengan juga diberi penglihatan. Tapi penglihatan kita berbeda dengan penglihatan siapa? Allah. Kita tidak disifati dengan maha, tapi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat. Surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Al-ayah al-hadiyata asyarah. Ini pertanyaan yang ke-33. Sehingga dalil dari Al-Qur'an ini salah satu dalilnya berjamaah. Kalau ditanya, loh kenapa dalilnya cuma satu? Iya, kitab ini kita ringkas, disebutkan satu dalil sudah cukup. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, kata beliau, talibul haqqi, talibul hawa, talibul haqqi yakfihi dalilun, kata Syekh Al-Albani. Orang yang mencari kebenaran itu
cukup baginya satu dalil. Jadi kalau kita ingin cari kebenaran betul-betul belajar, disampaikan satu dalil itu cukup. Walaupun mungkin kita belum bisa melaksanakannya, tapi setidaknya kita sudah mengimaninya. Saya beri contoh. Dalil tentang wajibnya, misalkan ya, dalil tentang wajibnya haji. Sampaikan satu dalil. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cukup. Hanya saja kadang kita belum mampu pergi ke sana atau belum pergi karena belum ada kemampuan. Tapi ada orang, kalau dia belum dikehendaki mendapatkan hidayah, sudah disampaikan dalil haji buahnya, malah dibantah. Malah dibantah. Kenapa Islam kok berat sekali, harus mengeluarkan sekian juta untuk ibadah? Daripada begitu kan uangnya digunakan yang lain. Saya mau berikan analog atau sedikit perbandingan para jamaah. Saya bandingkan ya, saya komparasikan. Kalau mengatakan ibadah haji itu mahal, itu orang yang kurang piknik. Jadi rekreasinya kurang jauh. Ya, kurang jauh. Ibadah haji itu berapa hari, Pak? Kalau dari Indonesia, yang reguler lah. 40 hari lah, 40 hari. Coba sekarang pinten biayanya terakhir yang ini, yang berangkat sekarang ini, tahun ini. Alhamdulillah bisa berangkat berapa? 40 juta. Berarti satu hari 1 juta. Satu hari 1 juta. Iya. Saya pernah dapat cerita orang rekreasi ke Jerman sambil nonton bola. Ke Jerman sambil nonton bola, itu sekitar, saya lupa, antara 7 hari atau 10 hari, itu habis 300 juta, Pak. Itu bener. Cerita ke saya itu. Cerita saya habis gitu. Tapi orang kaya kan ya keluar uang ya mudah, Pak. Kalau kita ya mikir gitu lah. Ya, Toyib. Tidak usah jauh-jauh. Tidak usah sampai ke ini. Saya pernah dibayari orang, Pak. Ya. Kenapa dibayari? Ya, karena tidak bisa bayar sendiri. Di hotel tinggal 2 hari 5 juta. Di Indonesia ini. Tapi hotelnya memang bintang, Pak. Bintang 5 ya. Nah, bintang 5. Bukan puyer bintang 16. Itu. Biar satu kepala. Bintang 5. Itu berapa? 2 hari? Jadi Jumat sore datang, Sabtu Ahad pagi pulang. Ya 2 hari kurang, Ahad pagi sudah pulang. Itu 5 juta harganya. Berarti kan 2,5 juta sehari. Loh ke Mekah loh cuman 1 juta sehari. Hitungannya kan gitu loh, 40 hari ya. Hitungannya gampangannya begitu perbandingannya ya. Kita tidak ngitung ini. Itu murah sekali. Iya, murah sekali sebenarnya kalau dihitung itu. Apalagi ini niatnya ibadah. Kenapa ibadah ini saya bilang murah? Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Ini kalau dihitung, apa yang kita berikan kepada Allah untuk Allah itu sedikit. Sedikit para jemaah rahmati Allah Ta'ala dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Coba para jemaah, kalau dari mulai kita lahir sampai sekarang kita sudah berumah tangga, punya putra, punya putri, punya cucu, dihitung kebutuhan kita sendiri loh, belum kebutuhannya istri, belum kebutuhan anak, itu sudah berapa? Mungkin ratus juta sudah yang kita butuhkan dari hidup kita lahir sampai sekarang. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini saya sampaikan supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, langsung aja karena ini kitab yang singkat ya. As-su'alu ar-rabi'u was-salathun, pertanyaan yang ke-34. Ma dinuka? Apa agamamu? Kenapa dibahas? Saya yakin kalau yang orang baru ngaji, kenapa ditanyakan apa agamamu? Saya sudah tahu agamaku agama Islam. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita faham Islam? Apa yang kita fahami dari Islam? Selama ini ya Islam itu agamanya bapak saya, ibu saya pun ikut Islam. Tapi panjenengan sholat, mboten. Panjenengan ikut pengajian, tidak. Jumatan, dereng, gitu ya. Poso Ramadan, ora. Jadi dia ini sebenarnya belum paham Islam. Hanya tahu ya satu sisi dari Islam, yaitu Islam agamanya bapak dan ibunya, nenek moyangnya. Maka sekarang kita pelajari supaya kita betul-betul paham tentang Islam. Al-jawab, maka jawabannya, dini al-islamu, agamaku adalah Islam. Dan pertanyaan inilah para jamaah yang nanti akan ditanyakan di alam kubur kita. Ada berapa pertanyaan? 7 atau 8, Pak?
Di alam kubur itu kita ditanya 7 pertanyaan atau 8? 3, nggak terpancing ya, insyaallah. Jadi bukan 7, bukan 8. Pertanyaan di alam kubur itu hanya 3 dalam satu hadis, dalam hadis yang lain 4 saja. Kalau 3 apa? Pertama, kalau kita hitung yang 3 dulu. Man rabbuka, siapa sesembahanmu yang kamu sembah? Jangan diartikan siapa Tuhanmu, loh, keliru itu. Man rabbuka, siapa yang kamu sembah, siapa sesembahanmu. Yang kedua, kalau diartikan Tuhan aja berarti sama dengan pertanyaan begini, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Habis itu kamu menyembah Allah? Tidak. Kalau siapa sesembahanmu, pasti kita menyembah sesuatu yang menciptakan zat yang menciptakan kita. Dan memang terjemahan yang betul itu Rabb itu adalah sesembahan. Yang kedua adalah waman nabiyuka, siapa nabimu. Yang ketiga wama dinuka, ini pertanyaannya, dan apa agamamu. Dalam satu riwayat hadis pertanyaannya ada 4. Yang keempat ini adalah wama amaluka, apa amalmu. Hadis ini antara yang 3 dan 4 bertentangan tidak? Tidak. Yang 3 ditanyakan langsung, yang 1 setelahnya gitu loh. Jadi 4 pertanyaan, ditanyakan amalnya di alam kubur itu. Kalau bagus amalnya, dia mendapatkan nikmat kubur. Jika buruk amalnya, mendapatkan siksa kubur. Dan siksa kubur itu kita tidak tahu. Nikmat kubur juga tidak tahu berapa lama. Ya selama menunggu kiamat. Bayangkan kalau seandainya seorang disiksa setiap harinya 24 jam sampai menunggu kiamat yang kita tidak tahu berapa ribu tahun ke depan kiamatnya. Tentu hal ini menambah keimanan kita sehingga kita ingin lebih hidup sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi SAW agar mendapatkan apa? Nikmatul qabri, nikmat kubur. Diberi nikmat di dalam kubur. Ini saya sampaikan pada jamaah, kenapa? Beberapa waktu yang lalu saya kaget, jamaah saya sehat walafiat, sehat walafiat. Biasanya itu sebelah kanan saya, agak jauh sana tapi ya. Jadi nggak dekat sini, agak jauh sana lah. Bukan panjenengan, bukan, agak jauh sana. Bukan di sini, di kota lain, saya nggak mau menceritakan. Rajin Pak, rawuh. Selesai ngaji itu mesin menghampiri saya, nyalami dulu. Dan sering rumahnya disebut pengajian begini. Tidak ada kabar sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Nah ini yang kita harapkan, kita wafat dalam keadaan tetap ngaji, tetap menjaga sholat. Itu yang kita harapkan. Tetap. Sebelumnya itu Bapak pensiunan TNI Angkatan Darat, Masya Allah. Sebelumnya itu saya sudah lama ngaji dengan saya, sejak 2006. Ngajinya sejak masih dinas di TNI. Tapi beliau waktu itu mungkin masih jarang yang ngaji ya. Anggota itu masih malu menampakkan diri. Saya tanya, Pak, dinas wonten pundi, kan kelihatan gagah. Bapak anggota itu mesti gagah ya, entah Polri atau gagah, kelihatan lah. Orangnya misalnya penampilannya bersih, apa kalau duduk juga rapi, nggak kayak kita kelewas-kelewes gitu. Apalagi masih dinas itu, gagah itu. Nah ini mesti Bapak ya. Tanya, dinas wonten pundi? Saya bilang, oh mboten Ustaz, kula alah ngaji-ngaji ngeten iki. Akhirnya suatu hari konangan oleh kula, nggih seragam lah berarti ini. Alhamdulillah meninggalnya insya Allah husnul khotimah. Jadi sampai hari terakhir sebelum wafat itu masih ngaji Pak. Masih ngaji, tapi kemudian beliau sakit, kemudian meninggal dunia. Ini yang kita harapkan. Dan kita tidak tahu Pak, apakah kita bisa istiqomah atau tidak. Ini semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita istiqomah sampai wafat. Bagaimana kita dunia sudah punya loh. Rumah ada, istri ada, anak ada, setiap hari makan bisa. Maka kita harusnya bersemangat untuk menambah bekal-bekal menuju kehidupan yang abadi ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita agama apa para jamaah? Islam. Dan Islam itu bukan hanya agamanya Nabi Muhammad SAW atau agamanya para sahabat radhiyallahu anhum, tapi Islam juga agamanya seluruh para nabi dan rasul sejak Adam sampai Nabi Muhammad. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan tata cara ibadahnya saja. Syariatnya sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau dulu di zaman nabi-nabi dahulu syariatnya lebih berat dibandingkan syariat di zaman ini. Kalau diterapkan apa yang di zaman dahulu, kita tidak akan sanggup melaksanakannya. Manusianya juga berbeda. Adam tingginya 60 dhira', 60 hasta, 28 meter tingginya. Adam itu tingginya 28 meter, 60 dhira'. Hasta ini dari sini apa sini? Itu 60 tingginya Nabi Adam. 60. Kalau saya hitung diukur kata para ulama antara 28 meter sampai 30 meter tingginya Adam. Seandainya kita berdiri di dekatnya Adam, kita mau sampai ke mata kakinya mungkin ya. Tinggi sekali Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Makanya syariatnya berbeda dengan syariat di zaman sekarang ini.
Tapi agamanya tetap sama, yaitu Islam. Inti agamanya apa? Menyembah Allah, mengajak menyembah Allah, dan memperingatkan dari penyembahan kepada selain Allah, diperingatkan agar dijauhi. Wad dalilu, dan dalil akan agama Islam kita ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, surat nomor 3 ayat yang ke-19. Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya agama. Para ulama kalau panjenengan membaca tafsirnya, yang dimaksud sesungguhnya agama di sini adalah sesungguhnya agama yang benar dan diterima. Jadi kalau di bahasa Arab kan innad dinal haqqa wal maqbul, sesungguhnya agama yang benar dan yang diterima indallah, di sisi Allah, al-Islam, hanyalah agama Islam. Karena Allah tidak pernah mensyariatkan agama di luar agama Islam. Dan itu kalau panjenengan mempelajari agama-agama di dunia, namanya al-adyan, mempelajari agama-agama di dunia, itu peneliti agama semua mengatakan bahwa Islam itu adalah agama samawi, bukan agama apa? Buatan. Agama langit samawi itu. Pernah dengar dulu belajar mungkin SMA atau perguruan tinggi, agama samawi. Ya, agama samawi. Karena dasarnya itu dari wahyu, bukan dibuat-buat oleh manusia. Ini tentang kebenaran agama Islam. Toyib, pertanyaan berikutnya, langsung kita ke bawah. As-su'alu al-khamis wa thalathun, pertanyaan yang ke-35. Hal yakbalullahu dinan, hal apakah yakbalullahu, Allah menerima dinan agama, ghairal islami, selain Islam? Apakah Allah terima agama selain Islam? Ba'da, sesudah mab'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama selain Islam sesudah diutusnya Nabi Muhammad apakah diterima? Al-jawab, jawabannya la yuqbalullah, la, bukan yuqbalu, yang betul la yaqbalu, dikoreksi di situ. La yaqbalullahu, Allah tidak menerima dinan agama ghaira dinil islami, selain agama Islam. Jadi Allah Ta'ala tidak akan menerima agama selain agama Islam. Ba'da ba'thati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan boleh dibaca ba'da bi'thati, ba'da bi'thati ar-rasuli alaihi salatu wassalam, setelah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam. Bisa pun paham menikah ibu-ibu bahwa apa? Allah tidak menerima satupun agama selain Islam sesudah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Saya mau menyampaikan, bapak-bapak mengikuti berita Islam dunia apa tidak? Dulu ada majalah bagus tapi sudah tidak terbit lagi, yaitu majalah Kiblati dulu, di Al-Um, dari Al-Um, Ustaz Agus Hasan, pesantren Al-Um. Itu mengabarkan berita-berita Islam dunia, masuk Islamnya masyarakat dunia, terus kemudian masyarakat Eropa membangun masjid dan seterusnya, itu dikabarkan. Masuk Islamnya ini apa, tokoh-tokoh non muslim, dikabarkan itu di beritanya. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat agama-agama yang sekarang berkembang di dunia, khususnya di daerah Amerika, Eropa dan negara-negara barat yang notabene-nya mereka lebih maju daripada kita, itu sekarang ini agama yang perkembangannya pesat itu Islam justru. Tapi kadang-kadang ya justru di negeri kita yang mayoritas muslim justru malah ya, ada namanya Islamophobia ya. Pernah dengar? Apa itu Pak? Kalau sakit ngucap tapi gak ngerti. Jadi maknanya itu apa? Ya seperti ketakutan dengan Islam. Nah kenapa? Karena memang ada sebagian orang Islam atau dai Islam itu mendakwakan Islam dengan apa? Wajah keras gitu. Sulit senyum ya, ngebom sana ngebom sini, mengkafirkan sana mengkafirkan sini. Akhirnya terjadilah Islamophobia. Orang Islam sendiri takut dengan agamanya itu. Bahkan mohon maaf, orang Islam kalau pergi ke luar negeri berani menampakkan apa siar-siar Islamnya, kopiahan, pakai songkok nasional begini, berani? Tidak berani. Kaosan, ya, celana jin begitu ya kan? Tidak berani. Kenapa? Islamophobia. Sudah. Islamophobia mereka. Ini terjadi di negeri-negeri apa? Negeri-negeri yang notabene mayoritas agama Islam. Agama Islam yang berkembang. Atau mayoritas penduduknya muslim. Tapi di Eropa sekarang perkembangannya luar biasa. Jadi sekarang ini agama yang
percepatan jumlah pemeluknya bertambah cepat tuh nomor satu Islam. Bahkan itu sampai di Inggris. Silakan di Google, nggak tahu ada apa enggak. Itu saya baca berita-berita Muslim di Inggris. Di Inggris itu kalau pagi hari sekarang seperti lautan jilbab, banyak orang-orang bule yang matanya biru. Itu apa? Inggris matanya biru nggak ya? Kalau Perancis biru. Yang matanya biru itu apa? Memakai jilbab. Wes ayu nggih jilbab tambah ayu. Masya Allah. Itu perkembangan Islam. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Dan yang memprihatinkan, tempat ibadah di luar Islam itu sepi. Di Amerika, di Eropa itu kalau sholat sampai luar. Pernah lihat videonya, foto-fotonya itu sampai luar-luar. Terutama Jumatan, tidak cukup, tidak bisa menampung masjid-masjid mereka. Tapi sebaliknya tempat ibadah agama lain itu sepi peminat. Kenapa? Karena agama bikinan manusia itu pasti akan bertentangan dengan fitrahnya manusia. Tapi kalau agama dari Allah tidak akan bertentangan dengan fitrahnya manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia Allah Maha mengetahui tentang apa yang mampu dilakukan oleh manusia. Tidak akan memerintahkan sesuatu di luar kemampuan manusia. Tidak akan melarang dari sesuatu yang tidak membahayakan manusia. Pasti yang dilarang membahayakan, yang diperintah pasti yang bermaslahat bagi manusia. Mana dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85, al-ayah al-khamisatu wath-thamanun. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu as-sadisu wath-thalathun. Pertanyaan yang ke-36. Berbunyi, ma ta'riful islami? Apa definisi makna dari Islam? Jadi kalau kita tanya apa arti Islam, ini jawabannya. Apa definisi dari agama Islam? Al-jawab, jawabannya, huwal istislamu lillahi bitauhid. Islam adalah al-istislam, berserah diri lillah, hanya untuk Allah, berserah diri hanya karena Allah, bitauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu maknanya berserah diri. Berserah diri itu apa? Ya tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang muslim dia mau sholat sujud, rukuk sujud kepada Allah, berarti dia orang yang sudah muslim betul, memahami makna Islam itu sendiri. Yang kedua, maknanya adalah wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepadanya, kepada Allah, bitta'ati, dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan mereka yang berbuat kesyirikan, tidak ikut-ikut perbuatan kesyirikan. Kalau bisa disampaikan pelan-pelan. 2 hari lalu kalau tidak salah, ya 2 hari lalu, saya bertemu dengan seorang Pak. Hari Jumat ya, berarti ya 2 hari lalu. Saya bertemu setelah mengisi, sebelum atau setelah saya lupa, mengisi pengajian di sebuah kota di Blitar. Di sebuah daerah di Blitar, di kota Blitar, Kabupaten Blitar. Beliau ini seorang ustadz dan jamaah saya lama. Sekarang menjadi ustadz. Saya diundang pertama kali daerahnya beliau itu sekitar 2009, tapi sudah lupa saya. Tapi beliau ingat. Beliau itu di situ bercerita kepada saya bahwa dulunya ada satu daerah itu benci sekali ngaji-ngaji begini, bau wanci, dan orang yang ngaji dijelek-jelekan, karena masih asing kan, pengajian begini masih asing. Sekarang katanya daerah itu semua putranya dipondokkan di madrasah yang ada di situ, disekolahkan di situ. Walaupun bapaknya dulu seperti itu. Dan kalau ada pengajian mereka berebut, saya yang aquanya apa air mineralnya, saya makanannya, saya jajannya, masya Allah. Dulunya sangat membenci. Kira-kira apa sebabnya membenci? Belum tahu Islam. Jadi muslim tapi belum kenal Islam itu. Langsung kontra begitu disampaikan,
Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh datang ke Nyi Roro Kidul, tidak boleh misalnya larung sesajen. Itu kan langsung kontra, kan? Nah, tapi alhamdulillah para dai di situ sabar. Ceritanya bagaimana? Ceritanya yang paling inti adalah ketika terjadi Gunung Kelut meletus tahun berapa? 2014 atau berapa itu? 2014 yang terakhir. Gunung Kelut 2014, iya kan? Itu pas saya pulang dari Saudi itu. Nengok keluarga, Gunung Kelut meletus. Saya pulang liburan 2 bulan di Indonesia, Gunung Kelut meletus. Itu para jamaah langsung jamaah-jamaah kita ini membuat posko. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini, jadi dakwah sunnah ini punya namanya MBA, Markas Bersama As-Sunnah. Di kemarin di Lumajang kami berkali-kali datang ke sana menjadi relawan, itu namanya MBA, Markas Bersama As-Sunnah. Mengumpulkan ini bahan makanan, dana-dana membangun fasilitas dan seterusnya, membangun huntara namanya, hunian sementara. Dari bantuan itu katanya penduduk desa itu mendapatkan bantuan rata dari markas kita. Jadi markas bersama jamaah sunnah seluruh Indonesia ini dikumpulkan dananya, kemudian dibantukan di daerah bencana dulu Gunung Kelut. Akhirnya karena merasa terbantu di kala susah, orang itu kalau susah dibantu dia ingatnya terus itu Pak, mengingat terus, karena waktu susah nggak ada orang bantu, kita membantu. Betul Pak. Saya kemarin sama teman-teman ini ya, adik-adik saya, antum ikut juga ya. Ini Pak Irul berapa kali antum ke sana? Kalau Lumajang. Saya baru sekali ya. 2 kali, antum berapa kali Mas Fauzi? Oh belum ya. Antum berapa kali? 1 kali. Saya 1 kali. Bareng saya berarti dulu. Dulunya di situ tuh nggak seneng lihat seperti ini Pak. Gak usah diomong nih, apa gitu. Ibu-ibu, nopo Ustaz seperti ini? Niki lho Bu, jenggot Bu. Nempot. Jadi wedi. Nah. Wong meden-medeni. Makanya Bapak-bapak mohon yang mudah murah senyum lah. Rasulullah itu jenggotnya lebat tapi murah senyum. Panjenengan mirsani nyawang Ustaz Syafiq, seneng mboten? Guyu terus ini. Apalagi di luar pengajian guyu mesem terus. Orang itu walaupun jenggotnya sak mau ini, Ustaz Syafiq kan jenggotnya begitu. Orang tidak takut. Sampai jenggotnya titik mentutut wong ya wedi lah. Walaupun jenggotnya rata mau mentutut ra iso guyu, untune 24 lara kabeh. Ya, orang ya takut, Pak. Takut, pasti takut. Percaya tidak? Ketika itu kami duduk-duduk di depan rumah. Karena itu ada rumah penduduk. Itu satu rumah dihuni 3-4 keluarga. Mengungsi Pak, nggak punya rumahnya kependem itu apa namanya? Tertimbun itu lahar itu. Tertimbun Pak, hilang rumahnya, nggak tahu ada yang atapnya pun tidak kelihatan. Maka saya tanya, di sini waktu itu ada berapa rumah ya? Mungkin 4 rumah atau 5 ya di Huntara yang dibangun kemarin. Saya tanya, yang dekat masjid itu loh, 4 atau 5 rumah yang dekat itu yang kita bangun Huntara itu, yang kita ngerobohkan rumah dulu, rumah lama dirobohkan untuk dibangun Huntara. Tang mriki pinten sing manggen 17 kakak Ustaz. 17 kakak bertempat di 4 atau 5 rumah untuk terima sebagai pengungsi. Itu para jemaah rahmat Allah Ta'ala, Masya Allah mereka menerima kita dengan baik, dibuatkan kopi, teh, dikasih makanan, Masya Allah siapkan makan siang. Padahal semua personil relawannya berjenggot ini. Kenapa? Saya suruh senyum, sapa ya ta. Pokoknya 3S Pak. Orang Islam itu harus punya 3S apa? Senyum, sapa, salam. Salam itu menimbulkan perasaan cinta itu. Nah, nanti coba diamalkan di keluarga panjenengan ya. Bapak dan ibu sing sering bertengkar itu 3S diamalkan. Senyum, sapa, salam ya. Nah itu. Insya Allah rumah tangga kita bahagia, harmonis. Senyum, sapa, salam. Taib. Jadi ini tadi hanya contoh dari saya tentang makna Islam. Kemudian sekarang masuk pertanyaan yang berikutnya, as-su'alu as-sabi'u wa thalathun, pertanyaan yang ke-37. Apa bunyinya? Ma arkanul islami, apa yang dimaksud dengan rukun-rukun Islam? Jawabannya al-jawab syahadatu an la ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi syahadat itu artinya persaksian. An la ilaha, bahwasanya tidak ada ilah itu sesembahan yang berhak untuk disembah. Illallahu, kecuali hanya Allah.
wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Kalau tidak salah dalam pembukaan kajian kita di Kepanjen dulu di rumahnya Pak Yakim nggih, Pak Yakim. Kasih kemutan panjenengan nggih. Saya sudah pernah menjelaskan. Hamba Allah itu maksudnya apa? Nabi itu hambanya Allah. Maksudnya adalah la yu'bad, tidak boleh disembah. Karena hamba itu tugasnya menyembah, bukan untuk disembah. Kemudian wa rasuluhu, rasulnya Allah. Artinya apa? La yukadzab, tidak boleh didustakan. Kalau kita mendustakan Rasulullah sebagai utusan, berarti sama dengan mendustakan yang mengutus, sama. Ya, mendustakan yang mengutus. Sama dengan merendahkan yang mengutus. Sama dengan begini. Makanya kenapa duta-duta besar dan konsulat di setiap negara itu memiliki hak apa itu namanya di satu negara itu? Pokoknya hak yang terlindungi gitu loh. Karena dia utusan negara. Menyakiti duta besar negara lain atau konsulatnya sama dengan menyakiti negara itu. Nah sekarang banyak orang menyakiti Rasulullah SAW, mendustakan Rasulullah sama dengan mendustakan siapa? Yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun Islam yang kedua apa? Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Bapak dan Ibu, terutama bapak-bapak, kalau seandainya kita mendapatkan hidayah bisa menjaga salat lima waktu di masjid. Masjid itu bukan hanya seperti Jumat, seperti Id, Pak. Seperti Id. Itu kan rata-rata laki-laki pada keluar ya. Kecuali anak-anak muda-muda yang malamnya mabuk lah, itu paginya tidak keluar. Ada yang mabuk, ada. Ya toh? Wong malam itu bukan takbiran malah dangdutan, no. Salonnya besar sak truk-truk gini. Ya kan? Bukan takbiran malah dangdutan sekarang. Kalau dulu masih bawa oncor, takbir, keliling Allahu Akbar dikawal oleh bapak-bapak polisi. Sekarang tidak, bawa truk besar-besar joget-joget, telanjang dada sekarang ini. Anak-anak muda kita. Tapi kan jamaah laki-laki masih banyak. Nah itulah ukuran sholat jamaah sebenarnya. Kalau semua keluar seperti sholat Id, maka sholat jamaah 5 waktu ya seperti itu, pasti penuh dan tidak cukup, Pak. Tidak ada langgar itu, lodang itu melompong, tidak ada. Tapi itu tadi kadang-kadang tetangga masjid bangkongi masjid. Bangkongi itu apa? Paham kan istilah wong Kediri bangkongi masjid, bukan bangkoni masjid. Bangkoni itu ngurus masjid. Bangkongi masjid. Bangkong apa? Tangine kawanan itu loh. Bangkong. Nah, karipan. Jadi sekarang ini mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat. Ini depannya Pak Bambang wonten masjid, Pak, dengan musola. Siap, pokoknya musola masjid sekitar kita dimakmurkan, Pak. Dan yang baik di masjid itu disapa tetangga. Mudah-mudahan dengan mereka disapa akhirnya mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW, mau sholat berjamaah di masjid. Yang kelewatan itu loh, Pak, disapa. Jangan kita ke masjid, wong iki janir sregep di masjid tapi gak tahu nyopo belas lah. Disapa, Pak. Ya kalau disapa salam dia nggak jawab ya, monggo Pak, monggo Bu. Siapa tahu tertarik untuk pergi ke masjid. Nah. Jadi sekali-kali mungkin jamaah kita ini perlu kalau ada panjenengan kalau punya kas ya, beli sarung, Pak, saya sarankan. Saya beberapa hari yang lalu ngantarkan anak saya yang kelas 1 SD beli sarung. Ternyata sarung itu kalau di pusat grosir itu murah. Kata istrinya, loh Bi murah Bi. Saya kira sarung 100 ribu, ada yang 40, 50 sudah bagus-bagus itu. Ya wadi moro apa, itu gajah duduk dan seterusnya, atlas. Itu atlas banyak yang tidak sampai 100. Beli sarung. Belikan tetangga-tetangga di kanan kiri jamaah kita yang sudah sering digunakan pengajian ini hadiah sarung, Pak. Dibungkus yang rapi. Itu sudah pernah kami lakukan. Orang yang tidak pernah ke masjid tidak kita beritahu diajak ke masjid, diberi sarung, itu akhirnya Jumatan, Pak. Akhirnya sholat ke Jumat wes sarung langsung dek ya. Ngapa aku dikai sarung gitu kan. Nah itu. Tapi kalau bisa sama kopiah begini, murah kok kopiah begini 30.000, 40.000 ada, sudah bagus. Sarung 50.000, kopiah 40.000, 100.000. Pengajian ini misalnya bulan ini 2 sarung. Besok targetnya ibu-ibu ruko mau kena ya kan. Berikan, yakin Pak. Kita perlu begitu loh. Kalau pembinaan begini, saya kan setiap bulan kesini pembinaan sudah bagus Pak Jana. Yang di lingkungan kita tidak ingin mengajak mereka ke surga, Pak. Ya tentu ingin lah mengajak mereka ke surga bersama-sama kita. Jangan malah disyukurnya ben dadi ahlu bid'ah, dadi ahlu syirik, ben nyemplung neraka. Jangan begitu. Sebagai seorang muslim kita harus punya kepedulian kepada saudara kita. Sayang kalau mereka tidak pergi ke masjid, padahal sudah diberi oleh Allah rezeki banyak. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah wa ita'uz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat.
Kalau kita belum berkewajiban berzakat, apa yang kita kerjakan, Pak? Bersedekah sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, wasaumu Ramadan, berpuasa Ramadan. Mari ibu-ibu yang masih punya hutang puasa Ramadan segera dibayar, dikodok puasa Ramadannya, jangan sampai lupa. Jadi usahakan segera. Yang bagus ya kemarin itu waktu Syawal segera dibayar hutangnya, kemudian sekalian apa? Puasa Syawal dilanjutkan dengan puasa Syawal. Taib. Yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah wahajjul baiti. Berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja istata'a yang memiliki kemampuan ilaihi kepadanya pergi ke Baitullah sabila jalannya. Jadi mampu berjalan menuju Baitullah. Di mana Baitullah? Ka'bah di mana tempatnya? Makkah Mukarramah. Jadi haji itu sebenarnya menuju ke Makkah dan sekitar Makkah. Ritual ibadah haji tidak ada ke Madinah, Pak. Madinah itu hanya ziarah saja. Jadi ritual ibadah haji semuanya di mana tempatnya? Di Makkah. Pertama datang ke Mina. Setelah dari Mina pergi ke Arafah. Setelah Arafah ke Musdalifah, balik lagi di Mina, keluar dari Mina nanti tinggal di hotel. Gitu. Haji itu sebenarnya seperti itu. Tidak ada di Madinah. Madinah itu ziarah Masjid Nabawi. Nanti kalau sudah sampai di sana diniatkan ziarah kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar, kubur Baqi, kubur Syuhada Uhud, kemudian sholat di Masjid Quba, dan juga boleh nanti city tour namanya ya. Yang sudah umroh insya Allah tahu. Jadi ibadah haji wajib. Mari berniat dulu. Bagaimana kalau daftar keberangkatannya masih lama? Berdoa saja mudah-mudahan bisa berangkat. Kalau belum bisa berangkat, saya anjurkan untuk berangkat umroh. Dan masih banyak kaum muslimin yang memahami umroh itu hukumnya sunnah muakkadah. Kurang tepat. Umroh itu pertama kali hukumnya wajib, baru yang kedua, ketiga hukumnya sunnah. Nikmat, Pak, berdua umroh itu masya Allah nikmat. Nah, nanti putra-putrinya dititipkan kalau masih kecil ke saudaranya. Kalau sudah besar kan sudah bisa mandiri. Nah, ini bapak sama ibu, ayah dan bunda mau umroh, papa mama mau umroh. Kamu tak tinggal umroh yang baik. Insya Allah tidak lama, hanya 12 hari atau 13 hari umroh. Nikmat, Pak, bisa beribadah di sana bener. Panjenengan bisa menangis di sana, berdoa di sana, beribadah sepuas-puasnya di sana, tanah suci. Jangan sampai kita wafat, harta kita di mana-mana, rumah ada di sini, kaplingan ada di situ, toko ada di sini, tapi belum pernah kita umroh. Dulu saya itu sering menyampaikan di majelis, lebih baik kita jual tanah kita separuh, kita iris ya, namanya kalau di Jawa Timur di Kediri itu diiris sedikit untuk umroh atau haji, daripada kita meninggal tanah kita di mana-mana. Hati-hati, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Oleh karena itu imam besar kita, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan kalau ada orang meninggal dunia belum haji, sebelum dibagi waris harus dikeluarkan dananya untuk menghajikannya. Jadi kalau panjenengan dapat warisan dari orang tua itu jangan langsung senang, dikeluarkan dulu untuk biaya haji. Cari orang yang bisa dipercaya membadalinya, dibadalkan. Karena tidak boleh kita makan harta yang harusnya untuk haji, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa demikian? Untuk menolong orang tua kita. Mungkin mereka dulu belum paham agama sehingga tidak haji karena belum paham. Padahal sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Dan kapan hari saya mendengar Ustaz Yazid dalam potongan video yang dikirim oleh ikhwan-ikhwan, beliau mengatakan juga hal yang sama. Ketika ditanya, Ustaz, mana yang didahulukan? Bangun rumah atau haji? Beliau lebih tegas lagi daripada saya. Haji dulu. Karena haji tidak bisa ditunda nanti-nanti. Haji dulu. Rumah bisa kontrak katanya Ustaz Yazid ya. Kontrak rumah kan bisa kan? Jadi yang wajib bagi seorang suami apa, Pak? Yang wajib menyediakan tempat tinggal. Dek, sampai tak sediani tempat tinggal. Neng di melu mbokku. Enggak apa-apa. Yang penting ada rumahnya. Wis sak rehab po, Dek. Boleh apa enggak itu? Boleh, tapi nanti harus rencana untuk bangun rumah sendiri. Enggak ada masalah. Dek, insyaallah ki aku wis entuk omah. Wah, tuku piro, Mas? Kontrak, Dek. Enggak apa-apa, ya. Bukan hina itu, bagi laki-laki tidak hina. Kalau tidak menyediakan dengan sengaja dia mampu, dosa. Mau kita menyediakan sesuai dengan kemampuan, tidak berdosa. Kalau mampu bangun ya bangun, nanti dicicil bangun sedikit demi sedikit. Tapi saya nanti masalah tegas sekali, haji dulu. Sebab kalau kita meninggal belum punya rumah, kita belum mampu bikin rumah, tidak berdosa. Tapi kita sudah wajib haji, nah ini dosa kita tidak berangkat.
Jadi misalnya gini, orang digunakan hartanya untuk haji, dak berangkat. Pulang ngontrak rumah, dia nggak punya rumah, rumahnya dijual untuk haji. Dia tidak dosa kepada anak istrinya, tidak dosa. Seandainya dia meninggal dalam keadaan menjadi apa? Tukang kontrak rumah itu bahasa Indonesia, kontraktor ya namanya. Jadi kontraktor itu tidak dosa bersama, tidak dosa. Ya. Jadi saya sependapat dengan pendapat Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, salah satu guru kami. Wa dalilu, dan dalil tentang hal itu adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam tercurahkan atas beliau. Al-Islamu, Islam itu kata Nabi, anta syahada an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, kamu berhaji ke Baitullah. Di mana Baitullah para jemaah? Di Makkah Al-Mukarramah. Ini istata'ta, jika kamu mampu as-sabila, jalannya, mampu menuju ke sana, melakukan perjalanan ke Baitullah. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu ats-tsaminu wa tsalasun, yang ke-38, ma ta'riful iman? Apa yang dimaksud dengan iman? Apa definisi iman? Al-jawab, jawabannya adalah al-iman adalah apa? Huwa qaulun bil lisan, ucapan lisan. Jadi iman itu harus ada ucapan lisan. Kemudian yang kedua, wa'tiqadun bil qalbi, meyakini dalam hati. Yang ketiga, wa amalun bil jawarihi, mengamalkan dengan anggota-anggota badan. Jadi ucapan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota badan. Itu iman. Jadi kalau iman hanya sebatas ucapan lisan, belum. Sampai dia meyakini dalam hatinya dan dia membuktikan dengan amal perbuatannya. Yazidu bit ta'ati, iman itu bertambah dengan ketaatan. Panjenengan biasanya habis ngaji begini nanti asar adzan, aku udah ingus ke asaran, mesti pengen ke masjid. Karena imannya lagi apa? Bertambah. Karena kita baru melaksanakan ketaatan ini, pengajian ini ketaatan. Wa yanqusu, dan berkurang bil maksiati, disebabkan kemaksiatan. Imannya apa? Berkurang. Contoh, saya beri contoh. Sehabis Idul Fitri, hari raya Lebaran, keliling-keliling itu, biasanya semangat ibadah kita berkurang enggak ya? Berkurang itu. Karena banyak maksiat di situ ya. Nopo itu maksiatnya? Yang paling tampak, jabat tangan bukan dengan mahramnya. Yang kedua apa? Memandang yang bukan mahramnya. Ya, mesti nih kok. Terus putih boten ya. Lah ibu-ibu tenggen kula niku tangga-tangga wayu-wayu ya. Wayu-wayu ya. Terus putih. Tidak ada apa namanya? Anjang sana anjang sini apa lebaran itu tidak macak, tidak berhias, tidak ada. Cantik-cantik. Kan terlihat kita, akhirnya berkurang keimanan kita. Terus menjadi malas beribadah. Itu perlu waktu untuk apa? Kembali kita taat itu perlu waktu itu para jemaah. Makanya kalau habis hari raya pengajian itu masih sepi, nanti kalau sudah agak jauh ramai lagi. Benar betul nih Pak Yakim. Sepi dulu, nanti ramai lagi gitu. Iya. Anak-anak juga gitu, pengajian anak-anak TPK itu sepi dulu, nanti baru ramai lagi. Kakean jajan rioyo. Sepi, nanti ramai lagi. Keimanan begitu, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, as-su'alu at-tasi'u wa thalathun, pertanyaan yang ke-39, ma arkanul iman? Apa yang dimaksud dengan rukun-rukun iman? Rukun iman itu apa? Maka dijawab di sini, al-jawab, rukun iman itu adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya. Saya tanya kepada para ibu, enggak apa-apa jawab Bu. Nggih, panjenengan jawab pertanyaan kula. Kitabnya Allah diantaranya apa namanya Ibu? Kitab Allah yang panjenengan tahu apa? Yang pertama apa? Al-Quran, jelas. Kemudian apa lagi? Apa lagi Ibu? Al-Injil, ya, apa lagi?
At-Taurat. Kemudian apa lagi? Az-Zabur. Ada lagi belum disebut, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Apa bedanya suhuf dengan kitab? Kalau suhuf itu lembaran-lembaran tidak sebanyak kitab. Kalau kitab itu sudah tebal itu. Kalau suhuf sedikit lembaran-lembaran sucinya. Wa rusulihi, dan beriman dengan para utusannya. Siapa rasul-rasul dan nabi-nabi yang kita kenal? Adam ya, Adam alaihissalam, Idris alaihissalam ya, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi yang lain tidak bisa disebutkan satu persatu, terlalu banyak. Siapa? Harun yang bersama Nabi Musa. Syuaib. Nabi Syuaib itu siapanya Nabi Musa? Sahabatnya atau siapa? Apa temannya atau siapa? Nabi Syuaib. Mertuanya Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika lari dari kejaran Fir'aun itu lari ke Madian, bertemu dengan dua orang gadis yang mencari air ya. Ternyata itu putranya Nabi Syuaib. Dinikahkan kemudian. Karena Nabi Musa itu adalah seorang yang terpercaya dan amanah. Taib. Dan banyak nabi ya, Hud, Saleh, Zakaria, Ilyasa, dan nabi-nabi yang lainnya banyak sekali ya. Nabi Ayub, Yunus ya. Apa lagi kawan? Nabi-nabinya? Nah, sudah tadi ya. Nah, Daud ya, Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman ya. Nabi Lut ya. Nabi Khidir gitu, ya. Dan nabi-nabi Allah yang lainnya banyak sekali. Nabinya Allah itu jumlahnya dari Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalam 124.000 jumlahnya. 124.000. Rasulnya 311-an saja. Ada yang mengatakan 313, ada yang 315. Jadi 311-an Rasul. Nabinya 124.000. Yang dikisahkan hanya 25 atau 26 Nabi dan Rasul. Kalau Nabi Khidir panjangan masukkan 26. Kenapa sedikit yang dikisahkan? Ya tidak perlu banyak-banyak. Kisah 26 atau 29 sudah mewakili nabi-nabi yang lain. Karena kisah nabi itu mirip-mirip terkadang. Ini ada yang dimusuhi oleh keluarganya, ini dimusuhi oleh masyarakatnya, ini ada yang disiksa dan seterusnya. Mirip-mirip kisahnya. Diambil satu saja sebagai apa? Ibrah, pelajaran. Kemudian wal yaumil akhiri, dan beriman percaya dengan hari akhir. Apa hari akhir para jamaah? Hari kiamat maksudnya. Hari akhir itu hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Kalau terjadi hancurnya segala alam semesta ini. Semua benda-benda langit saling bertabrakan, bumi hancur, langit hancur, semua mati, itulah kiamat. Nanti kemudian dihidupkan kembali, namanya Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Setelah Yaumul Ba'thi dikumpulkan di mahsyar, semuanya akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Yang amalnya baik tidak akan tenggelam dengan keringatnya, bahkan mendapatkan naungan zil. Yang amalnya buruk tidak ada naungan, panas karena matahari hanya 1 mil, 1 jengkal di atas kepala. Maka ada yang tenggelam dengan apa? Keringatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa tu'minu bil qadari, yang keenam beriman dengan takdir Allah. Khairihi, takdir yang baik, wa syarrihi, dan maupun takdir yang buruk. Beriman dengan takdir baik kebanyakan bisa. Naik pangkat senang. Gaji naik senang. Diterima pekerjaan senang. Keuntungan berlipat ganda senang. Sawahnya laku senang. Lomboknya harganya naik senang. Di sini kok naik Pak? Lombok, masya Allah. Lombok 1 kilo lah. Berapa Pak? Eceran sekarang 100 berapa? Kalau beli banyak, kalau di Paris sekarang 70.000. Beli banyak. Kalau beli eceran 100 berapa ribu itu Lombok Pak. Betul apa-apa. Sekali-kali gak makan pedes ya kan? Kali-kali nandur dewe Pak. Saya pernah loh menanam sendiri itu, awet loh Lombok itu. Setinggi ini Pak, masih berbuah terus. Tapi kalau di sawah itu sebentar sudah mati dia. Kalau nanam di belakang rumah itu awet. Kenapa Pak? Tanah kita masih asli, alami, belum ada rabuk-rabuknya, masih awet itu. Saya pernah nanam terong. Itu kalau saya beli terong istri saya beli terong di pasar atau di penjual sayur ibu-ibu itu, kalau tidak diingat basi. Tapi terong tanaman sendiri tidak mudah basi. Ini sudah saya praktekkan. Tapi nggak besar ya, kecil terong. Segini kurang besar sedikit, manjang segini. Tidak besar, terongnya kecil-kecil. Tapi tidak mudah apa? Basi. Saya pernah nanam sawi di depan rumah Pak. Karena rumah saya itu termasuk perumahan mewah Pak.
Sampai nih kok ngomong tuh apa ya? Aku ngomong mewah sampai ngomong mepet sawah. Perumahan mewah bener. Rumah saya tuh hanya terpaut 2,5 meter. Antum tahu nggak rumah saya? 2,5 meter. Ini Pak Irul tahu ya. Antum tahu rumah saya tuh. Depannya pas itu betul-betul sawah. Hanya 2,5 meter mobil lewat jalan sawah, Pak. Sawah, mepet sawah, betul-betul mewah saya, mepet sawah. Itu saya tanami pernah sawi. Sawinya kecil-kecil. Betul kecil-kecil. Karena nggak saya beri rabuk kecuali ketika pertama kali di ini garap paculi itu kasih kotoran kambing dulu. Tapi nggak ada rabuk, tidak ada semprot, tidak ada. Sawinya kecil, tapi sawinya anak-anak saya mau. Beli yang di pasar nggak mau anak-anak. Apalagi Lombok sudah. Oh ya, tentang Lombok itu ketika ada anak-anak SMA, saya itu banyak murid SMA. Anak-anak SMA seperti ini beliau baru lulus SMA. Dulu anak-anak SMA itu ke rumah ikut makan bareng, kadang sama istrinya buatkan gorengan itu, Pak. Itu makan gorengan kan, ambilkan lombok yang hijau-hijau di depan rumah, saya tanam sendiri. Dikeletus, dikira itu kayak lombok pasar, gak pedes. Keletus, Ustaz pedes sekali ya, tanaman sendiri. Anti rabuk, pedes ya. Coba panjenengan nggak percaya, nanam sendiri, pedesnya lebih daripada yang lain. Allahu Akbar itu. Saya coba itu sudah, Pak. Kangkung itu merambat kemana-mana, ambil tetangga silahkan. Ini semuanya adalah takdir Allah. Kalau baik semuanya iman. Nah sekarang takdir buruk. Takdir buruk, apakah kita tetap beriman dengan takdir buruk? Harus tetap beriman. Karena hidup kita ini antara sehat dan sakit, antara bahagia dan susah, antara apalagi Pak? Duit banyak dan duit sedikit, antara bojo loro beda. Wong wedok mesem-mesem karo mecucu kan begitu kan ya. Hidup kita antara itu, tidak ada yang lain. Pokoknya antara ini dan ini. Tapi seringnya kita susah beriman kalau takdirnya buruk. Padahal itu kehendak Allah, tidak mungkin Pak. Orang itu bahagia terus tidak mungkin, sehat terus tidak mungkin. Pasti ada sakitnya, ada tidak punya duitnya. Saya pernah ya ngirim SMS kepada orang yang saya anggap kaya raya. Orang kaya ternyata kadang-kadang nggak punya duit loh, Pak. Iya, lo bener. Ustaz, mohon maaf, Ustaz, lagi nggak punya duit gitu. Ya nggak apa-apa Pak, wong saya share donasi saja. Kalau punya duit ya tolong dibantu. Nah kadang-kadang orang yang saya sangka tidak punya duit malah ngasih banyak. Nah, itu nyata itu Pak. Ya namanya wala-wali, kehidupan kita kadang di atas, kadang di bawah. Tapi saat di bawah itu harus iman juga bahwa itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh lagi. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tadi baru menunjukkan ke santri-santri. Ada seorang pemuda namanya sama Fatur Rahman tadi ya. Fatur Rahman ya. Dari mana Fatur Rahman tadi, lupa dari mana. Ya, Banyuwangi ya. Pemuda dari Banyuwangi. Bapaknya tani, ibunya tani. Dia pun ininya ada bekas apa? Macul, ngapal. Daftar TNI baru 10 kali keterima. 1 kali gagal, 2 gagal, sampai Akmil gagal, Secaba gagal, Catam juga gagal, terakhir diterima dia apa? Akmil. Masya Allah. Itu 3 tahun daftar. Dari 2016 dia cerita lulus MAN, 2019 diterima. Itu saya sampaikan Pak, bahwa kita kadang menerima takdir itu dengan pandangan apa ya, Allah kok gini lah. Jangan. Ada takdir ternyata 3 tahun baru diterima. Anak-anak kita tolong disampaikan, jangan menjadikan jangan kita didik anak-anak kita ini gampang lembek, lemah semangat, putus asa. Wes gak iso Pak, lo jangan bilang begitu. Jangan. Ya, misalkan begini, anak-anak kita daftar PNS ujian perguruan tinggi negeri apa? Sekarang namanya apa? SBM PTN, susah dulu, UMPTN ya dulu. Ya, daftar perguruan tinggi tidak diterima. Dikasih iman. Kamu harus iman, Dok. Ya, harus iman Sekarang enggak apa-apa enggak diterima. Sekarang kamu coba belajar lagi. Ikut bimbingan, kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Isi dengan kebaikan. Setahun lagi kamu daftar lagi. Begitu. Tidak diterima, sudah kuliah di swasta. Belum tentu yang kuliah di swasta pekerjaannya lebih rendah daripada yang kuliah di negeri. Ya enggak?
Oh, saya punya teman-teman sekolah di negeri loh, tidak semuanya dapat pekerjaan loh Pak. Ada yang tidak sekolah loh, gajinya lebih besar daripada kita, tidak sekolah. Maka ini harus disampaikan supaya orang beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Wa dalilu qauluhu alaihi salatu wassalam, dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Jibril, Nabi menjawab, al-imanu, iman itu an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman dengan para utusannya, wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman bil qadari, dengan takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi, yang baiknya maupun yang buruknya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Takdir Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Takdir itu begitu, Pak. Saya pernah cerita apa belum di sini, ada kejadian di Saudi Arabia, nyata ini. Di Bandara Riyadh. Ada orang Arab Saudi, dia masuk bandara, kalau perjalanan internasional 2 jam sebelumnya sudah check-in harus, ya kan? Kalau penerbangan internasional, kalau domestik 45 menit kalau nggak salah. Aturan bandara internasional sama itu rata-rata. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta misalnya naik dari Juanda, itu 45 menit sebelumnya sudah harus check-in. Kalau mau ke Saudi 2 jam sebelumnya lebih harus sudah check-in. Dia mau penerbangan, sampai di Bandara Riyadh terlambat, hanya beberapa menit terlambatnya itu. Ditutup sama petugas bandara, ngamuk Pak, marah-marah. Belum selesai marah-marah, ini dikisahkan oleh seorang syekh. Belum selesai marah-marah. Tiba-tiba pesawatnya meledak pesawatnya. Pesawat yang harusnya ditumpangi dia itu meledak. Setelah terjadi itu apa? Dia langsung tersungkur sujud, nangis, merangkul, memeluk apa petugasnya itu. Ternyata takdir yang buruk tadi adalah Allah selamatkan nyawaku. Terbakar pesawatnya. Itu nyata terjadi. Jadi kadang-kadang kita begitu, diselamatkan Allah dengan cara Allah memberikan ujian seperti itu. Kita tidak tahu apa dibalik ujian yang Allah berikan kepada kita. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Bagaimana Pak Yakim? Sampun pinten menit ini? Kayaknya sudah 1 jam. Saya manut kepada pimpinan pengajian dan juga Pak Bambang sebagai Sohibul Bait. Maju jauh susunya Ustaz. Ini ada gimana Pak? Dilanjut sedikit atau sudah cukup? Oh, Masya Allah. Oke. Kulo ini senang ngaji Pak masalahnya. Oke, Masya Allah. Kan kita jarang-jarang ketemu nggih, mboten napa-napa Ibu. Insya Allah. Ini seperti ini bagus Pak. Jadi walaupun kita belum punya masjid, jangan putus asa dari rahmat Allah, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah waktunya itu Allah mudahkan ya. Jadi seperti itu. Yang dari rumah ke rumah ini bagus, malah justru kita kenal teman-teman kita dalamnya pundi, rumahnya mana. Ya, seperti itu. As-su'alu, pertanyaan yang berikutnya, al-arba'un yang ke-40. Manil malaikatu, siapakah yang dimaksud dengan malaikat-malaikat? Al-jawab, sebab ada yang mengingkari malaikat. Jadi ada yang mengatakan malaikat itu tidak ada zatnya. Loh, terus malaikat itu apa? Yaitu potensi baik yang ada dalam diri manusia katanya. Kalau setan potensi buruk yang ada pada diri manusia. Itu ada yang berpendapat kaum apa? Liberal itu. Kaum filsafat, filosof itu. Ahli filsafat mengatakan begitu. Tidak ada itu malaikat, zatnya tidak ada. Loh, ada malaikat. Kalau tidak ada, Jibril itu siapa? Potensi baik apa makhluk tersendiri? Makhluk. Bahkan Jibril bisa berubah wujud nyata. Cuman kita yang belum pernah bertemu dengan malaikat. Kalau orang meragukan adanya malaikat sama dengan meragukan Nabi itu, Nabi Muhammad adalah seorang Nabi. Iya meragukan. Berarti sama dengan panjenengan itu belum pernah ketemu malaikat atau malaikat itu enggak ada. Malaikat itu potensi baik yang ada pada dirimu lah. Itu kan malah meragukan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran ya, orang yang mengingkari adanya malaikat akan mengingkari utus-utusnya para nabi. Taib. Al-jawab, jawabannya, al-malaikatu, para malaikat adalah alamun ghaibiyun, alam gaib. Bisa kita melihat para jamaah? Tidak. Tapi malaikat bisa melihat kita. Malaikat bisa melihat kita.
kita tidak diperlihatkan kepada kita malaikat-malaikat Allah. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Khalaqahumullahu, Allah menciptakan mereka para malaikat li ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu tidak ada yang berbuat maksiat, Bapak dan Ibu. Tidak ada, mboten wonten. Malaikat ingkang tumindak maksiat mboten wonten, sedaya taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya malaikat tidak ada yang berbuat maksiat, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu al-hadi wal arba'un, pertanyaan yang ke-41, ma hukmul imani bil malaikati? Apa hukumnya beriman dengan para malaikat? Kinten-kinten ibu-ibu wonten ingkang pirsa, napa hukumipun ibu-ibu? Wajib napa sunah? Sun? Wajib napa sunah ibu-ibu? Iman kepada malaikat sun? Wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah, wajib beriman kita dengan adanya malaikat. Hal jawab, jawabannya wajibun, wajib. La yuqbalul imanu, iman tidak akan diterima illa bihi, kecuali beriman dengan adanya malaikat-malaikat Allah. Jadi seorang mengaku beriman jika masih mengingkari malaikat-malaikat Allah, maka belum dikatakan orang yang mukmin, yang beriman. Jadi wajib mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu pada sama jumlahnya, kata para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi, lebih banyak dibandingkan jumlahnya manusia dari zaman siapa? Adam sampai kita sekarang ini, bahkan sampai kiamat. Ditambah hewan, ditambah hewannya, tambah jin. Jadi setiap jengkal ini di bumi ini ada malaikatnya, di langit juga ada malaikatnya. Hanya saja kita tidak bisa melihatnya. Makanya kalau orang meninggal, pernah dengar hadisnya, itu duduk di dekat kepalanya sampai sejauh mata memandang itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mata memandang. Orang meninggal itu bisa melihat malaikat, kita tidak bisa. Nanti kita bisa. Makanya ada ketakutan, ada yang senyum dan seterusnya. Itu pertanda dia melihat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kadang bicara sendiri ya, tak? Kapan hari ada jamaah kita, orang soleh jamaah kita begini. Ketika istrinya meninggal itu, katanya, "Mas, iku lono tamu," katanya. Nggih klambi putih. Ngomong begitu di depan istrinya, "Loh, Dek, gak usah mikir norno gitu. Gak usah mikir, oh gak iku loh Mas," gitu, katanya. Wallahu alam, kita tidak berani memastikan apa benar melihat malaikat atau jin. Kita tidak tahu, yang jelas melihat sesuatu yang gaib. Suaminya lo di situ sampai ngomong, wis gak usah, misalnya orang sakit apa ya, biasanya mengigo ya, ngomong gerak-gerak itu, sampai mengatakan begitu. Cerita ke saya, jamaah saya, istrinya ketika meninggal itu begitu, sampai ngomong begitu. Subhanallah, malaikat-malaikat Allah, karena malaikat itu bisa menjelma, Pak. Tapi kadang-kadang yang tidak didatangi memang tidak tahu kalau itu malaikat, tidak tahu. Sebagaimana para sahabat kan tidak tahu ketika Jibril datang, tapi Rasulullah tahu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat hanya melihat, oh laki-laki datang pakai yang putih, rambutnya hitam. Tidak tahu kalau itu malah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Saya punya bibi, Pak. Itu. Ketika itu beliau itu entah ketinggalan atau bagaimana haji. Kan suaminya meninggal, TNI Angkatan Darat meninggal, paman saya meninggal, bibi saya ini haji diantarkan putranya. Akhirnya dibadali putranya atau digantikan putranya. Ceritanya itu sewering, Pak. Beliau dulu perawat, dan memang saya tak akui beliau ini suka nolong orang. Jadi di luar jam tugasnya kalau dipanggil, "Bu, tolong Bu, ini anak saya dilihat," misalnya, padahal di luar jam tugas dia tetap datang. Dan pernah ngopeni mbah saya, beliau ini ngopeni, maksudnya di luar rumah sakit ya. Tadi di rumah dirawat inap, di rumah itu diopeni setiap hari. Orangnya itu pokoknya baiklah. Ketika hajian tuh beliau sering cerita, seperti didatangi orang itu terus ditolong orang, nyari kerikil dicarikan orang, ini dicarikan orang. Beliau heran, dari mana orangnya nggak kenal, tidak ngajak ngomong, pokoknya kasih begitu. Subhanallah. Kita tidak tahu itu manusia atau malaikat, kita tidak tahu karena alam gaib. Kadang-kadang malaikat itu menjelma, memang menjelma menjadi manusia. Terkadang malaikat demikian.
Itu malaikat-malaikat Allah. Tapi malaikat tidak bisa diperintah oleh manusia. Sebab ada orang yang punya ilmu hitam itu, kodamku malaikat ini. Ini bohong ini. Malaikat itu tidak bisa diperintah manusia. Itu kodamnya itu jin. Jin bisa diperintah oleh kita. Tapi dia minta apa? Persembahan. Mesti minta apa persembahan, apa tumbalnya harus apa ini itu jin jelas. Kalau malaikat tidak bisa diperintah oleh manusia itu. Malaikat itu tidak bisa diperintah oleh manusia. Nabi Muhammad saja tidak bisa memerintah malaikat. Mana hadisnya? Ketika Rasulullah lama tidak dikunjungi Jibril setelah turun ayat pertama, kedua, tiga, empat atau lima surat Al-Alaq itu, lama tidak turun. Jibril tidak turun belum diperintah Allah. Padahal Nabi Muhammad sangat mengharapkan kedatangan Jibril. Dan Jibril jelas tahu bahwa Nabi Muhammad mengharapkannya. Oh, Jibril di langit, Nabi Muhammad menengadahkan kepalanya ke langit. Ini jelas kisahnya, hadisnya sahih. Tapi Jibril tidak mau turun. Belum diperintah. Padahal ini Nabi loh. Sekarang ada orang Gus misalnya, namanya Gus, bukan Gus Yus loh ya. Nah, Gus misalnya, saya bisa memerintahkan malaikat. Pengajian saya ini dijaga ribuan malaikat. Dari mana? Malaikat itu tidak bisa diperintahkan oleh manusia. Kalau jin memang iya bisa. Karena jin itu biasanya meminta persembahan dari manusia. As-su'alu ats-tsani wal arba'un, pertanyaan yang ke-42. Man afdalul malaikati? Siapa malaikat yang paling utama, paling afdal? Al-jawab Jibrilu atau Jabrilu atau Jibrilu alaihi salam. Dalam satu riwayat namanya Jibrailu. Jadi Jibril itu bisa Jibril atau Jibrailu alaihi salam. Wa huwal muwakkalu bi inzalil wahyi. Jibril adalah malaikat yang diserai tugas, muwakkal itu diserai tugas bi inzalil wahyi, menurunkan wahyu. Sebenarnya malaikat itu yang paling utama tiga, Pak. Ini yang dikatakan malaikat yang membawa kehidupan. Tiga. Siapa aja? Siapa yang tahu, Pak? Jibril menurunkan wahyu. Wahyu itu untuk kehidupan apa? Hati kita, rohani kita. Kemudian siapa? Mikail membagi hujan untuk kehidupan bumi dan alam semesta. Kalau tidak ada hujan, Pak, semua yang ada di alam semesta ini mati. Tanaman mati, hewan mati, manusia mati. Loh, kok manusia mati, Ustaz? Iya. Apa bisa kita makan HP? Hah? Hujan tidak turun, saya tak makan gelas. Tidak bisa. Hujan turun, akhirnya tanaman bisa menghasilkan apa? Buahnya. Terus apa lagi? Tinggal satu. Sudah saya bantu, Israfil, yang meniupkan sangkakala, baik ketika mewafatkan, ketika kiamat besar, maupun ketika membangkitkan dengan tiupan lagi. Itu malaikat yang menghidupkan. Tugasnya adalah menghidupkan. Satu, menghidupkan apa? Rohani kita. Yang kedua, menghidupkan alam semesta. Yang ketiga, menghidupkan kembali dari kematian. Ini tiga malaikat yang utama. Siapa? Jibril, Mikail, dan Israfil. Ini dikaji, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau pertanyaannya siapa nabi yang paling utama, siapa, Pak? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling utama, beliau adalah sayyidu, pemimpin atau penghulunya waladi Adam, anaknya Adam. Jadi semua anak Adam itu pemimpinnya satu, yaitu siapa? Muhammad SAW. Pertanyaan berikutnya, as-su'alu ats-tsalitsu wal arba'un, yang ke-43, mal kutubus samawiyatu? Apa yang dimaksud kitab-kitab langit? Al-jawab, jawabannya adalah hiyal kutubu, dia adalah kitab-kitab allati anzalaha Allahu, yang Allah menurunkannya ala rusuli, kepada para utusannya, alaihimus salam, semoga atas mereka keselamatan. Kalau panjenengan baca, ini kan kitab akidah kecil ya. Kalau kitab akidah yang segini-segini, Pak, itu disebutkan kitab Allah itu tidak terbatas hanya itu yang saya sebutkan tadi. Tidak terbatas hanya Suhuf Ibrahim Musa 2 ya. Kemudian Az-Zabur 3 kepada Nabi Daud. Kemudian At-Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tidak terbatas 6 ini. Kitab Allah itu